Berdasarkan pengamatan pada saat proses pembelajaran teks deskripsi, pemahaman peserta didik kelas 9 terhadap teks deskripsi masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya peserta didik yang butuh penjelasan ulang terkait teks deskripsi. Padahal mereka telah mempelajari teks deskripsi mulai dari kelas 7. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti diskusi kelompok, pembuatan peta pikiran, dan pengadaan berbagai jenis buku teks, kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan makna teks deskripsi tetap belum memuaskan. Pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup peserta didik, termasuk kebiasaan membaca. Adanya beragam perangkat pintar seperti ponsel pintar dan tablet, serta kemudahan akses internet telah menarik minat peserta didik lebih banyak pada konten-konten visual dan interaktif. Akibatnya, minat baca terutama terhadap teks-teks yang membutuhkan pemahaman seperti teks deskripsi cenderung mengalami penurunan. Setelah memahami tentang kondisi yang menyebabkan kurangnya pemahaman peserta didik kelas 9 UPTD SMP Negeri 12 Sinjai terkait teks deskripsi, maka saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mencari alternatif pembelajaran yang menarik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terciptalah media pembelajaran menarik yang dapat digunakan untuk pembelajaran teks deskripsi, yaitu visi akademik. Visualisasi deskripsi dengan media Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait teks deskripsi. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks deskripsi, yaitu membuat teks deskripsi. Tapi yang kita lakukan kali ini agak berbeda dengan yang kita lakukan sebelumnya. Teks deskripsi yang kalian buat di catatan, kita akan ubah menjadi sebuah gambar. Jadi deskripsi yang tadi sudah kalian buat di buku catatan, kita akan edit dengan bantuan Canva dan mewujudkan apa yang kalian deskripsikan menjadi sebuah gambar. Oke, selanjutnya kita akan membuat teks deskripsi. Jadi silakan kalian buat sebuah deskripsi mengenai sebuah tempat di buku catatannya terlebih dahulu. Jadi kalian catat dulu apa yang kira-kira ingin kalian deskripsikan. Jadi silakan disusun jadi satu atau dua paragraf. Kemudian yang nantinya kita akan ubah menjadi sebuah gambar. Teks yang sudah dibuat di buku catatan, kita akan edit atau kita akan pindahkan di Canva yang nantinya akan dibuat menjadi sebuah gambar. Di sini kita sudah buat contoh, yaitu sebuah gunung yang berwarna hijau, terdapat air terjun yang sangat tinggi. Gunung tersebut penuh dengan pepohonan. Nah, kemudian di bawah air terjun terdapat sebuah rumah yang terbuat dari kayu dan beratap jerami. Nah, jadi ini teks yang sudah dibuat di buku catatan, kita akan ubah menjadi sebuah gambar, ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Canva dengan media ajaib. Nah, jadi teks ini kita akan coba wujudkan dalam bentuk gambar. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Ya, hasil dari teks yang kita buat tadi kita sudah wujudkan dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini. Tadi di teks saya sudah gambarkan bahwa ada sebuah gunung. Kemudian di gunung tersebut banyak pohon-pohon berwarna hijau dan terdapat air terjun yang sangat tinggi. Nah, di gambar yang ini juga terwujud bahwa ada pohon, ada air terjun yang sangat tinggi, dan di bawah air terjun ada rumah yang terbuat dari kayu dan beratapkan jerami. Ya, jadi apa yang tadi kita buat di catatan, kemudian kita pindahkan di aplikasi Canva, diwujudkanlah dalam bentuk gambar. Ya. Nah, jadi kalian silahkan berimajinasi, silahkan kembangkan kreativitas kalian untuk menghasilkan sebuah gambar dari teks deskripsi yang dibuat. Silahkan berkreasi. Yang jelas teks deskripsi yang dibuat kita berdasar pada sebuah tempat. Jadi kita mendeskripsikan sebuah tempat karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mendeskripsikan sebuah tokoh. Nah, sekarang tokoh yang sudah kita deskripsikan, kita akan buat tempatnya. Jadi deskripsi tempat dari tokoh di pertemuan sebelumnya kita buat menjadi deskripsi tempatnya.
Oke, jadi sekarang silahkan dikerjakan, silahkan ditulis di buku catatan, kemudian nanti kita pindahkan di aplikasi Canva. Setelah mendapatkan materi terkait pembelajaran sebelumnya, peserta didik diarahkan untuk membuat teks deskripsi yang akan ditulis di buku catatan atau buku latihannya. Setelah menyelesaikan teks deskripsi yang ditulis di buku catatan atau latihan, tahap selanjutnya yaitu masuk pada aplikasi Canva, memanfaatkan menu media ajaib yang ada pada menu aplikasi. Teks yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam media ajaib yang nantinya akan diubah menjadi sebuah gambar. Oke, selanjutnya kita sudah masuk pada tahap presentasi. Jadi masing-masing nanti akan mempresentasikan apa yang sudah dideskripsikan atau dibuat dalam bentuk gambar. Baik, saya akan menjelaskan hasil deskripsi yang saya buat. Di sini saya mendeskripsikan taman kota yang indah. Di sebuah kota terdapat taman yang memiliki pemandangan yang indah. Di taman ini terdapat beberapa pepohonan yang hijau, bunga yang berwarna pink, serta tempat duduk untuk bersantai. Dan di belakang taman ini juga terdapat sebuah gedung kota yang tinggi. Dan taman ini juga sangat cocok dijadikan tempat untuk bersantai baik di sore hari maupun di pagi hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi yang telah saya buat dalam bentuk gambar tentang keindahan negara Sakura. Di sini terdapat pohon sakura yang berjatuhan karena angin sepoi-sepoi dihiasi dengan burung yang berterbangan dan gunung Fuji yang terletak di sebelah barat Tokyo, serta pagar dan tiang listrik yang berwarna merah. Di sebuah gunung terdapat air terjun, dan di bawah air terjun itu ada beberapa rumah. Di depan rumah atau pekarangan rumah itu ada beberapa hewan. Deskripsikan gambar yang telah saya buat. Di sebuah pulau tersebut terdapat sebuah gunung, dan di dalam pulau tersebut terdapat sebuah rumah yang terbuat dari kayu dan beratapkan jerami. Di atas laut tersebut juga terdapat dua sampan perahu yang kecil, dan di belakang pulau tersebut juga terdapat dua gunung yang berwarna hijau. Dan di atas gunung yang tinggi terdapat burung-burung yang berterbangan. Saya akan mendeskripsikan gambar yang telah saya buat. Terdapat sebuah pantai dan juga villa yang beratap jerami dan juga dua buah kursi dan satu ekor kuda yang berwarna putih, dan juga ada burung yang berterbangan yang pada sore hari. Hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita terkait membuat teks deskripsi menjadi gambar dengan menggunakan media Canva. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita refleksi bersama apa yang telah kita dapat setelah mempelajari materi teks deskripsi pada pertemuan kali ini. Ya, nanti saya akan minta beberapa pendapat untuk menjelaskan atau merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Materi kali ini sangat menyenangkan karena saya bisa lebih cerdas lagi. Saya bisa berimajinasi dan mendeskripsikan yang ada di pikiran saya. Saya bisa mewujudkan hasil khayalan saya menjadi gambar.